Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama kembali dengan topik model data pada sistem basis data dan entity relationship models. Jadi materi yang kita bahas pada hari ini merupakan induk dari mata kuliah manajemen basis data, ya. Kemudian untuk selanjutnya, pada saat saya menjelaskan nanti, sistem basis data akan saya singkat SBD, dan Entity Relationship Model akan saya singkat ERM. Baik, kita mulai belajar kita pada hari ini. Sebelum kita memulai mata kuliah pada hari ini, kita flashback dulu tentang basis data supaya nanti ada hubungan dengan materi yang sebelumnya dengan yang saat ini. Pada awal pertemuan saya sudah menjelaskan tentang database atau basis data. Nah, jadi konsep dari basis data itu adalah pemrosesan berkas. Jadi pemrosesan sebuah berkas menjadi sebuah data. Nah, sama halnya dengan pada saat personalia menginput menjadi berkas, kemudian ketika saudara mengikuti training dan menjadi berkas, dan hasil akhir dari proses saudara melakukan training yaitu adalah penerbitan sertifikat. Nah, itu konsepnya. Jadi supaya kita tahu fundamentalnya sehingga nanti pada saat penjelasan di slide berikutnya saudara tidak menjadi gagal paham. Nah, konsep yang selanjutnya untuk DBMS itu ya dari kedua proses itu ya, dari kedua proses atau dua kegiatan akan bermuara pada suatu sistem penyimpanan yaitu database management system. Ya, dia dikelola dalam suatu sistem tersendiri. Nah, dari suatu sistem tersendiri tersebut akan di-outputkan dalam bentuk basis data, artinya dia sudah berupa koloni ya, jadi kumpulan data. Jadi dia sudah terpusat dalam suatu data. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pemodelan data ya dari SBD sendiri. Nah, bagaimana cara memodelkan datanya? Nah, sebelum kita masuk ke arah sana, kita akan tahu dulu apa yang dimaksud dengan model data ini. Nah, sesuai pengertiannya yang sudah bisa saudara lihat, model data itu kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data. Nah, jadi kita mengambil garis bawah kumpulan konseptual atau kumpulan perangkat yang bisa menggambarkan data. Nah, jadi gimana caranya sebuah data itu bisa diinterpretasikan ke dalam sebuah gambaran yang dapat kita terima secara logik. Nah, jadi kalau saudara melakukan proses sebuah penginputan yang ada di dalam handphone, tergambarlah dalam bentuk perintah. Misalkan saudara ingin mengirim pesan. Nah, bagaimana cara ingin mengirim pesan? Nah, saudara harus membuka handphone dulu, kemudian saudara masuk ke aplikasi pesan, entah itu Messenger, WhatsApp, SMS, dan sebagainya. Kemudian proses menuliskan pesan dan terkirim. Nah, wujudnya kan hanya kata-kata. Nah, ini digambarkan dalam sebuah pemodelan atau alurnya. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Kemudian menurut Henry F. Court, ada dua model pengelompokan data. Yang pertama adalah berbasis objek, dan yang kedua adalah berbasis record. Nah, kita lihat dulu dalam yang berbasis objek. Nah, ini saudara perhatikan saja dulu. Secara umum, kita akan memodelkan data dulu. Nah, pada saat yang berbasis objek, nah saudara perhatikan, itu terdiri dari IRM, semantik, dan binary model. Nah, apa itu? Nanti kita belajar bersama-sama ya. Apa yang dimaksud dengan entity, semantik, dan binary. Nah, kemudian record itu ada relation, hierarki, dan network. Nah, yang physical base kita lewati saja. Nah, dalam SBD, yang tadi kita yang berbasis objek, nah, itu kira-kira kalau kita gambarkan dalam sebuah pemodelan yang kita mengambil contoh di tempat kita ya.
ya, dengan bentuk model hierarkis, yaitu menghubungkan antara hubungan yang bertingkat, ya, dari dari node yang tertinggi sampai yang ke level paling bawah. Nah, kita mengambil contoh pemodelan seperti yang saudara lihat dalam gambar. Nah, kita akan memodelkan sebuah universitas hingga ke mata kuliahnya, ya. Karena inilah yang ada di dalam sistem SIAS-nya saudara, ya. Gimana caranya saudara melakukan proses KRS hingga saudara bisa masuk ke dalam perkuliahan? Nah, ini pemodelannya seperti ini. Kita memasukkan ke dalam sistem codingnya dulu atau pemrograman dulu, nama universitasnya dulu, lalu diturunkan kemana? Ke fakultas misalkan. Nah, abaikan jumlah dosen dan mahasiswa dulu, tapi kita turunkan dulu ke fakultas. Nah, artinya sistem tersebut hanya spesial untuk fakultas. Nah, kemudian dari fakultas akan di breakdown lagi siapa mahasiswanya dan siapa dosennya. Jadi di sini sudah langsung kelihatan siapa yang menjadi dosennya pada mata kuliah yang diturunkan dan siapa mahasiswa yang masuk ke dalam koloni tersebut. Nah, kalau dengan model jaringan, ya, dalam pemodelan SBD, nah, jadi hampir sama dengan model hierarki. Tetapi mode di bawahnya bisa mempunyai hubungan dua atau hubungan yang kedua arah dengan node yang di atasnya. Contohnya seperti di bawah. Kita menurunkan ke universitas dan fakultas. Nah, dari fakultas, ya, pada saat melakukan proses registrasi mata kuliah, ya, mahasiswa ini dihubungkan dengan dengan dua perintah, yaitu registrasi. Pada saat mahasiswa melakukan proses registrasi, maka yang bersangkutan akan menginput mata kuliah, ya. Ketika sudah di ACC karena sudah melakukan pembayaran, maka akan terintegrasi pada database fakultas. Artinya proses registrasi berhasil dan kita bisa melihat record yang ada di dalam database fakultas berapa saja yang sudah melakukan registrasi. Artinya bukan hanya pada saat proses daftar, tapi pada saat proses bayar. Jadi sudah final. Sehingga dari fakultas akan melakukan distribusi kepada dosen untuk mengampu mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa. Artinya jaringannya itu bisa menyebar ke dalam dua arah, ya. Ya, ini gambaran dalam menginput atau melakukan sebuah pemrograman data. Nah, dengan model entity relationship, ya, kita akan belajar tentang simbol-simbolnya pada saat membuat perintah. Nah, jadi AR model ini menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan real world dari objek-objek yang mempunyai relasi. Jadi pada saat saudara melakukan proses hubungan keterkaitan simbol-simbol, maka simbol yang saudara gambar itu mempunyai arti tersendiri, ya, jadi tidak melakukan penggambaran tersendiri. Nah, contohnya untuk simbol kotak itu entitas dan garis itu yang menghubungkan. Nah, jadi kalau ada gambar segi segi 6, ya, segi 4 tapi model ketupat itu. Nah, itu artinya ada hubungan. Nah, jadi seperti saudara membuat flowchart, jadi semua simbol ini ada artinya. Kita ngambil contoh nih dalam model ERD, ya, dalam Entity Relationship Development dan sistem basis data, kita lihat hubungan-hubungannya. Nah, dosen dan mata kuliah ini lingkaran, ya, artinya dia ada hubungan, ya. Nah, kemudian kita lihat dari muaranya dulu. Muaranya dulu akan bermuara pada mata kuliah, pangkalnya pada dosen. Nah,
Dosen itu ujung-ujungnya adalah mengajar mata kuliah. Nah, untuk melihat dalam IRD ini, kita lihat dulu siapa dosennya dan alamat dosennya. Sebenarnya itu artinya dia home base-nya di mana, artinya apakah dia dosen manajemen atau dosen akuntansi. Nah, kemudian dalam mengajar ini ada hubungan, yaitu waktu dan tempat di mana ruangan yang bersangkutan mengajar pada jam berapa. Kemudian dalam mata kuliah ada hubungan berapa SKS, namanya, dan kodenya. Jadi itu hubungan IRD-nya, jadi yang saling berhubungan. Nah, kemudian dalam model data semantik, ya, hampir mirip dengan IRM, tapi relasi antar objek dinyatakan dengan kata-kata. Jadi ada tambahan kata di situ yang menjelaskan ini sedang apa, gitu ya. Kemudian untuk model data relasional, ya. Jadi model relasional ini menunjukkan suatu cara yang digunakan untuk mengelola data secara fisik. Nah, jadi relasional ini mempunyai kelebihan, yaitu bisa mengakomodasi, artinya itu bisa menunjukkan apa yang harus dilakukan dalam mengelola sebuah basis data yang ada di dunia nyata. Kemudian pencarian data dari suatu tabel banyak dilakukan dengan cepat. Artinya ini model ini lebih aplikatif, ya. Artinya dia bisa menginterpretasikan apa yang terjadi di dunia nyata. Dan model ini merupakan model yang paling sederhana. Jadi bisa saudara cukup melihat saja, yaitu kemungkinan besar saudara sudah bisa menerjemahkannya. Nah, ini adalah bentuk dari model data relasional. Nah, saudara melihat saja sudah langsung paham kan? Ya, tanpa harus saya jelaskan, ya, apa yang menjadi interpretasi dari maksud pembuat data ini, ya. Ya, di situ sudah menunjukkan nama, nomor induk, alamat, dan tanggal lahir. Artinya ini sebuah data apa ini? Data diri, ya. Nah, data diri dari sebuah misalkan nama mahasiswa. Nah, jadi ini hubungan antara model data relasional, ya. Jadi ini yang paling sederhana dan mudah dipahami. Dalam model relasional ini, ya, kita mengambil yang paling boldnya ini, ya, membicarakan struktur logis, sedangkan istilah tabel biasanya untuk basis data fisik. Nah, jadi pada saat membuat sebuah relasi antar hubungan tabel, itu membicarakan yang logis, artinya kalau sudah berhubungan dengan nama, ya alamatnya di mana, gitu kan. Kemudian kalau berbicara tentang data diri, ya berarti menunjukkan kapan dia lahir. Nah, jadi menunjukkan hubungan yang logis yang ada keterkaitan dengan tabel sebelumnya. Nah, ini dalam pembuatan IR, ya, simbol-simbolnya seperti ini. Jadi ketika saudara nanti akan membuat pemodelan IR, nah, misalkan ada tugas membuat notasi IR diagram, nah, dalam membuat keterhubungan antar perintah atau antar komen, ya, artinya komen dalam artian bahasa Inggris, ya, itu saudara membuat simbol-simbolnya seperti ini. Kemudian pada sebuah entity, ya, jadi entity itu atau entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata, jadi bisa dibedakan dengan yang lainnya. Artinya kalau kita berbicara tentang individu, ya pasti ada hubungannya dengan manusia, tempat, dan konsep. Nah, kemudian contoh dari entity ini, ya, biasanya pelanggan. Entitasnya siapa? Kalau himpunan entitas pelanggan, ya berarti nama-nama orang, ya. Jadi ada hubungan yang nyata, artinya mewakili, menginterpretasikan sesuatu yang nyata. Kalau hubungan entitas mobil, ya kita sebutkan nama-nama merek, ya.
Begitu juga dengan mahasiswa ya, berarti berhubungan dengan nama-nama mahasiswa, bukan nama-nama dosennya. Nah, ini contoh dari model entity ya. Dari data tersebut ya, karena ada hubungannya, Ali itu sudah identik dengan tanggal lahir tersebut. Nah, maka kita sebut sebuah entitas satu. Nah, keseluruhan data yang ditampilkan ini kita sebut sebagai sebuah himpunan entitas. Nah, ini pengertian dari beberapa ya, atribut, kemudian deskriptif. Nah, ini kita skip saja. Pada saat membuat pemodelan IR, ya, ada 3 macam kunci yang harus saudara ketahui untuk membuat model keterhubungan entitas. Yang pertama adalah super key, kemudian candidate key, dan primary key. Pada saat membuat super key, jadi dia membedakan entitas yang satu dengan yang lainnya. Jadi dia itu yang pembeda gitu loh. Kalau misalkan dalam hubungan super key sebuah mahasiswa, nah yang menjadi pembeda itu adalah siapa mahasiswa tersebut, apakah dia yang menerima beasiswa atau tidak. Kemudian primary key itu salah satu dari kandidat key. Nah, jadi kandidat itu apa tadi? Nah, dia yang membedakan. Jadi kumpulan atribut. Nah, jadi kalau kandidat itu kumpulan atribut. Nah, kalau primary key itu salah satu dari kandidat yang digunakan sebagai pengidentifikasi entitas. Nah, kumpulan atribut berarti berupa misalkan nama-nama mahasiswa. Ya. Kemudian salah satu dari kandidat key yang dijadikan primary key. Nah, kita mengambil dari kandidat tadi, kita golongkan lagi. Dia masuk ke dalam golongan atau atribut mahasiswa pada semester berapa. Nah, misalkan semester 6 atau semester 5. Nah, jadi dia yang menjadi pembedanya. Nah, ini gambarannya ya. Nah, di mana posisi super key dan di mana posisi primary key. Jadi super key itu adalah kumpulan yang lebih besar, kemudian primary key itu yang menjadi utama lah, yang unik. Nah, gambarannya di sini nih, lihat contohnya ya. Super key ini mencatut nomor-nomor KTP banyak ya. Nomor KTP, SIM, dan nama-nama, kumpulan orang-orang dari nomor KTP, SIM, nama, dan alamat. Itu super key ya. Dia komunalnya. Kemudian kandidat key-nya kita golongkan ke dalam nomor KTP dan SIM, karena di sini kebanyakan mencatat nomor KTP dan SIM. Nah, untuk primary key-nya itu tinggal pilih, kita mau yang diidentikan itu nomor KTP atau nomor SIM, tergantung kebutuhan kita. Nah, misalkan kebutuhannya untuk melakukan data diri pembagian BLT atau pembagian dana bansos dari pemerintah. Nah, sebagai dasar primary key-nya adalah jelas nomor KTP ya kan, karena berhubungan dengan data kependudukan. Nah, pada saat membuat primary key, nah jadi ini merupakan kode unik. Nah, misalkan kode NIK ya, nomor induk kependudukan yang saudara miliki pada KTP itu kan adalah nomor yang tidak ada duplikasinya di seluruh Indonesia, ya kan? Artinya itu nomor hanya untuk saudara aja. Ya, seperti nomor mahasiswa itu kan adalah kode key yang unik gitu kan. Ya, contoh ini atribut ya, atribut, karena atribut itu ada yang sederhana dan komposit. Nah, contoh atribut. Nah, atribut nama itu ya dia yang paling sederhana ya, karena nama itu sebenarnya ada yang menyamakan, maka di sini nilainya kecil ya. Kemudian kalau atomik, jadi yang dapat dipilah lagi yaitu alamat. Nah, karena misalkan satu nama bisa tinggal dalam satu alamat, nah maka akan dicari kode uniknya supaya tidak terjadi double pencatatan hanya karena sama nama atau sama alamatnya. Nah, ini contoh.
contoh yang memiliki atribut banyak dan bernilai tunggal. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita buat kode uniknya misalkan. Nah, nomor pasti beda, nama beda, alamat beda, hobi mungkin bisa sama ya. Nah, kita membedakannya bukan di nama tetapi di NIM. Ya, karena tidak mungkin saudara mempunyai NIM yang sama dengan teman sebelah saudara ya. Nah, jadi pembedanya adalah NIM sehingga menjadi kode unik dari pengkodean sebuah model data. Nah, setelah kita membuat pembeda yaitu NIM, kita akan membuat atribut itu harus ada nilainya. Ya, atributnya diisi nilai. Nah, nilainya berupa apa? IPK. Nah, ini turunan dari atribut saudara ya. Nah, mungkin bisa sama antara saudara dengan yang lainnya, tetapi ya ini menjadi sebuah turunan nilai dari atributnya. Nah, ketika dibuat relationship, ya hubungan relationship itu ya di sini akan menunjukkan saudara mengambil mata kuliah apa saja. Nah, misalkan Andi, Rudi, dan Susi ya. Andi dan Rudi sama-sama mengambil mata kuliah internet. Ya. Rudi mengambil mata kuliah apa itu? Network 1. Nah, Susi belum jelas karena belum melakukan pembayaran. Nah, ini sebenarnya kalau digambarkan sistem itu seperti ini gambarannya ya. Jadi ini pemodelannya. Nah, sehingga kalau ingin digambarkan dari proses KRS ya, yang saudara input setiap semester itu gambarannya seperti ini. Ya, dari mahasiswa hingga ke mata kuliah ya. Nah, tujuan di tengah itu pasti mempelajari ya. Saudara mengambil mata kuliah kan tujuannya bukan untuk iseng-iseng saja, tapi ingin mempelajari hakikat dari mata kuliah tersebut dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, ini prosesnya. Kemudian di sini contoh turunan dari dosen dia mengajar di prodi mana. Nah, ini artinya program studi mana. Nah, ini turunannya ya. Artinya dia yang melakukan pengajarannya, gambarannya seperti ini. Kemudian entitas 1, 2, dan sampai 4 tadi saya menggambarkan entitas 1 misalkan mahasiswa mengambil mata kuliah apa ya. Entitas 1 bisa ke dua entitas karena ya pasti saudara mengambil lebih dari satu mata kuliah ya, artinya bisa bercabang ke entitas yang lainnya. Nah, kalau digambarkan dalam implementasi yang kompleks ya ini seperti ini. Nah, di sini akan terdistribusi lagi, artinya akan teridentifikasi lagi ya dosen yang mengajar pada mata kuliah tersebut. Kalau di breakdown lebih dalam lagi, dosen sudah saudara lihat di bawahnya dosen itu siapa. Nah, bisa tetap dan tidak tetap. Ya, ini yang menggambarkan status dari dosennya. Nah, ini yang menggambarkan, yang membedakan antara siapakah dia ya. Apakah dia mahasiswa D3 atau S1. Ya, jadi ini implementasi dari mengeneralisasi mahasiswa. Nah, saudara, itu adalah materi yang kita bahas pada hari ini. Semoga dapat memberikan tambahan manfaat dan pemahaman saudara mengenai pemodelan sebuah data. Terima kasih atas kesediaan saudara mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.